lain, tidak masalah. Jadi itulah yang kalau kamu mengetahui bagaimana sebab musabab abangmu masuk, mereka yang punya ulah. Tapi mereka sok-sok bersedih, munafik. Ya silakan, hidupkan mikrofonmu, tanya apa yang mau kau tanya, silakan, biar puas hatimu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes ya atau Wak Labu ini mencoba untuk mengkompor-kompori adiknya Rudy Simamora ya, sang penghujat itu tadi, mengatakan bahasanya kita ini ya umat muslim ini tidak ada berkasih sayang sama mereka gitu loh ya. Padahal adiknya Rudy Yohanes ini adiknya Rudy Simamora ini kan sudah jelas ya, dia sendiri mengetahui ya, sudah mengatakan bahasanya adiknya ini memang sudah melanggar hukum ya, sudah kelewat batas dan sudah kurang ajar. Namun si Rudy Wak Labu ini mencuci otaknya gitu ya, mencuci otaknya dengan memfitnahnya, dengan fitnah-fitnahnya ya terhadap umat muslim, terhadap Islam itu sendiri, lalu mencoba untuk membuat narasi-narasi seolah-olah adiknya Rudy Simamora ini ya, Rudy Simamora ini adalah orang yang kita zalimi gitu. Padahal jelas videonya tanpa ada angin, tanpa ada hujan ya, dia dengan monolog ya, ingin menguliti Allah lah segala macam, menghina Nabi, menghina Allah ya, menista dengan segala kekonyolannya, dengan segala kebodohannya itu ya, sehingga dia tersandung hukum ya, masuk penjara. Nah ini malah kita pula yang disalahkan kaum muslimin. Lucu memang Rudy Yohanes ini, mulutnya mulut perempuan gitu dari dulu itu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Nah kawan-kawan, sekarang saya akan menaikkan adiknya Rudy Simamora agar hadir bersama kita ya. Halo, selamat malam Putra Toba. Selamat malam Bang. Siap, selamat malam. Nah, kemarin dirimu kan saya lihat di TikTok, sesudah itu masuk ke channelnya ZCC. Sebelum saya memulai acara ini, perlu saya ingatkan kepadamu, berhati-hati terhadap mereka. Mereka itu si bibir licin, palecem, dan mereka itu sok-sok pahlawan. Dan kalau kamu tahu, mereka lah yang membuat abangmu jadi terpenjara. Oke, sebelum kita mulai, saya membuat disclaimer, saya sebelumnya tidak ada kenal sama beliau ini, tidak ada bicara sama beliau, cuman saya meminta dia untuk hadir dan tidak ada saya briefing, hanya saya bilang kita akan berbentuk seperti diskusi saja. Sekarang silakan, apa yang mau kau ketahui tentang abangmu atau yang kau dengar desas-desus, silakan bertanya dan akan saya jawab, silakan. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu nih sama abang ini. Abang dengan siapa dan tinggal di mana Bang? Ya, nama saya Rudy Yohanes, tinggal saya di Riau. Yang mereka sebut-sebut di dalam kemarin itu akulah itu. Yang di dalam channel mereka itu aku, yang mana abangmu pernah datang ke tempatku ini hanya berapa jam ya? 5 jam. Jadi memang yang waktu di Zoom memang mereka memperlihatkan ada video ya, videonya abang itu ya waktu di Pekanbaru katanya. Mungkin saya ya, kurang tahu rumah saya. Rumah saya. Apa itu abang atau tidak kan begitu. Sebenarnya begini loh Bang.
kita kan saya pribadi adiknya, saya sebenarnya merasa jengkel sebenarnya Bang atas tingkah laku yang telah dilakukan abang saya ini. Jadi sebagai saudaranya pun saya juga pengen mengetahui seluk-beluk dari masalah ini. Cuman kan saya tidak tahu pasti kepada siapa saya mengetahuinya. Kita kan tidak bisa asal-asal berbicara bahwa si Polan bisa membuktikan ini itu. Kan begitu Abang kan? Nah, jadi di sini kan saya berbicara sama Abang nih, saya pun tidak bisa memastikan apakah Abang bisa menjelaskan itu secara detail kepada saya apa atau gimana, saya tidak bisa pastikan itu betul atau tidak kan begitu. Karena sampai saat ini pun Bang, sampai saat ini mulai dari abang saya ditangkap sampai sekarang saya belum ada sama sekali ke sana. Kopi Abang kan? Tahu, siap. Ya, saya belum ada ke sana. Kenapa? Karena menurut saya pribadi ini memang udah kasus nasional Bang, kasus SARA, udah mengandung SARA kan begitu. Nah, jadi gimana pun ceritanya, karena kebetulan saya kemarin semalam masuk Zoom, saya pun sebenarnya berbicara kepada mereka bukan untuk ada sesuatu yang ingin pro ke sana pro ke sini, tidak. Saya pun bertemu mereka di TikTok karena ada seseorang mengundang saya hanya untuk mengundang berbicara saja kan begitu. Nah, jadi di sini Abang, kalaupun memang bisa kita kan Tunggu dulu sebentar. Siapa yang mengundang dirimu ke TikTok itu, kok mereka tahu nomor HP-mu? Kan begini. Ini pun juga saya pertanyakan nih. Semenjak saya masuk ke Zoom, banyak kali yang menelpon saya dari pagi sampai sekarang, ada 20 nomor HP. Kan begitu. Jadi semenjak saya masuk ke Zoom, yang intinya di waktu di TikTok itu kan saya ini Bang, saya menggunakan TikTok baru 2 hari. Jujur saja baru 2 hari saya menggunakan TikTok. Nah, jadi tiba-tiba ada yang live. Saya dengar-dengar aja kan begitu. Nah, jadi ada di live itu yang namanya Handi siapa ya? Saya kurang tahu. Handi Celebes. Handi Celebes. Jadi saya kayak ada rasa gitu. Rasa apa? Kayaknya orang ini membahas agama, membahas tentang unsur-unsur Alkitab ini segala macam kan begitu. Nah, apa ada ini kaitannya sama abang saya? Kan begitu pikiran saya, iya kan? Nah, jadi saya masuk. Nah, saya diterima nih. Nah, masuk saya. Oke. Ini dengan siapa katanya? Saya Putra Toba. Saya tinggal di Belawan ini. Saya bilang. Jadi saya bertanya. Saya memang tidak langsung memperkenalkan diri. Saya bertanya, apakah yang di sini ada kenal dengan Rudi Simamura? Kan saya bilang. Jadi ini si Handi Celebes ini yang abang sebutkan tadi berkata bahwa dia itu sahabatnya. Kan begitu. Siap. Mana ada sahabat memenjarakan sahabat? Penipu semua itu, pembohong, pembual. Oke. Ya. Biar penasaranmu berkurang, aku jawab dulu ya satu persatu. Ya, tunggu dulu Bang, biar saya jelaskan dulu masalah video TikTok tadi. Siap, silakan. Kita kan nggak tahu kebenarannya di mana, kan begitu. Nah, kita tidak tahu betul apa tidaknya itu sahabatnya. Mana tahu kita kehidupan saudara kita di sana, orang kita nggak ada tinggal bareng, kan begitu. Sedangkan yang satu rumah kita nggak tahu kita siapa teman satu rumah kita itu, kan begitu. Nah, begitulah saya. Saya pun sama saudara saya itu mana tahu saya entah siapa sahabatnya, kan begitu. Nah, jadi si Handi ini mengaku dia temannya sahabatnya, kan begitu. Jadi dia meminta nomor WA saya.
Jadi dibilang ini saya minta nomor WA Bang. Nanti malam kalau bisa kita live dulu di Zoom. Nanti saya kasih aplikasinya. Abang download di Play Store katanya. Baik, saya bilang. Jadi saya masuk. Semenjak saya masuk ke Zoom, dari situlah satu persatu sampai sekarang banyak yang telepon saya pakai nomor baru. Yang mengaku-ngaku ada orang Kalimantan, ada orang Siantar, ada orang Jakarta, ada orang Bandung. Banyak yang menelpon saya, cuman belum saya respon. Salah satunya hanya Abang yang saya respon. Udah. Jadi untuk saat ini Abang, memang saya belum bisa mengetahui masalah ini, entah bagaimana ceritanya ini, kan begitu. Entah betul pun itu teman abang saya, entah betul pun abang dulu pernah ketemu atau berteman dengan abang saya kan tidak tahu, kan begitu. Jadi intinya di sini saya sebagai adiknya. Ya mungkin pengen ke sana kan begitu. Cuman saya cari tahu dulu kebenarannya. Yang pastinya saudara saya ini kan sudah melanggar hukum kan begitu. Bagaimanapun ceritanya ini sudah kasus nasional. Jadi berat untuk pembelaan. Maksudnya bagaimanapun cara kita, kalau untuk meringankan ini memang tidak bisa lagi, terkecuali saya rasa pribadi untuk saudara-saudara kita yang umat muslim, kalau secara langsung bisa meminta maaf, itulah salah satu contoh menurut saya ya. Ini bukan ada yang bilang entah siapa, ini menurut saya saja. Namun kalau hukum itu harus tetap berlanjut Abang, harus tetap berlanjut. Walaupun kami saudaranya, walaupun kami keluarganya, saya aja dulu, jangan dulu kakak ipar saya aja dulu berbicara dulu sebagai adik kandungnya. Saya pribadi berbicara tentang hukum ini. Bagaimanapun hukuman yang diberikan kepada saudara saya itu, kami pun udah pasrah Bang. Kami udah terima. Di samping pasrah kami terima. Karena memang yang itulah lazimnya menurut kami. Karena yang dibuat dia itu sudah, biar perlahan-lahan kita bicara biar enak ya. Ya. Boleh, silakan. Sekarang aku jelaskan kepada kau ya. Abangmu itu seorang pembela imannya, dia seorang apologet. Ya. Di situ tidak ada yang salah. Kalau saya ditanya secara yang saya lihat di selama ini, dia hanya membalas yang namanya Julius Setiadi. Yang mana dia mengatakan titik Yesus, titik itu kemaluan Yesus tidak bisa berdiri. Dia bilang bahwa kalau si Mikana, kalau masuk surga nanti, dia ingin disetubuhi Yesus. Tapi karena titik Yesus tak dapat berdiri, maka si Mikana menyesal. Itu kan sudah bentuk penghinaan. Yang membuat itu kawan-kawannya si JCC yang kau masuk kemarin. Makanya mereka itu penghujat juga. Tetapi mereka sok-sok cuci tangan, sok-sok bersih. Hebat mereka, dia tahu kalau lugu, dia mau jerat perangkap. Ya hati-hati. Maka harusnya kemarin jangan tampak wajah. Bisa jadi sekarang fotomu sudah dikirim ke orang-orang di lingkunganmu sana. Orang ini jahat. Pura-pura berkawan kayak Yudas. Pelukannya bukan pelukan mesra, tapi pelukan kelicikan, penuh kelicikan. Hati-hati. Saya punya pengalaman. Dulu waktu saya melawan ada namanya Paul Zhang, betapa mereka mengeluh-ngeluhkan saya. Wah, si Rudi ini kawan kita ini begona. Dibilangnya langsung itu. Bahkan kalau ada apa-apa dengan si Rudi, kita siap di depan. Kata yang perempuan-perempuan itu. Umi Dini sama Umi Ripa. Tapi setelah aku berseberangan, tidak mau membahas ada namanya Paul Zhang, mereka memusuhi aku. Sekarang kerja mereka ingin melaporkan aku ke polisi. Dan mengait-ngaitkan kasus abangmu dengan aku. Padahal hubungannya nggak ada. Sudah diteliti polisi, hubungannya nggak ada. Ya, mulai mereka menggiring, siapa mendanai dikira aku, siapa menghapus data dikira aku, siapa mengajari dikira aku, semua batal, gagal, tidak ada barang bukti, tidak ada alat bukti. Sudah. Sekarang aku jelaskan bagaimana kisah terjadinya abangmu ini. Kita bicara hukum itu bicara fakta, ya.
Ini faktanya aku bukakan. Kalau kita cari di Google kosong, itu cukup jelaskan aja SIPP PN Bengkak, PN Medan ini. Sabar ya. Nah, ini. Biar kau tahu apa sih yang terjadi dengan abangmu. Nah ini. Rudi Simamora cari. Nah ini. Ini adalah dakwaan dari resmi dari kejaksaan. Dibuat di sini, oh sekarang kok jadi begini isinya ya. Kayak sudah kena apa ini, kena hacker yang kena virus. Wah, sudah dikerjai. SIPP ini sekarang sudah kacau ya. Nah, dibilang di sini bahwa hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar jam 10 saksi Habibi Cendrawasih Salosa STRK, ini seorang polisi, ini perwira karena STR ya. Saksi DP Rumah PA dan saksi Togu F Malau. Ini kalau nggak salah aku Togu F ini adalah seorang Hero Tiger namanya, penghujat juga ini. Kalau ini yang dinamakan Hero Tiger ya, kalau anggota Polrestabes Medan. Para saksi sedang melakukan patroli cyber dan menemukan unggahan di TikTok Mu'alaf Channel. Jadi kalau secara hukum abangmu itu nggak bersalah. Yang dicari polisi itu TikTok namanya Mu'alaf Channel. Mu'alaf Channel ini punya si Julius Setiadi, orang Medan yang sekarang lari dari Medan ke Jakarta menghilangkan diri. Bahkan nanti di sidang abangmu pun dia tidak akan ikut ini. Sudah. Harusnya kalau secara SOP hukum yang pertama ditetapkan tersangka adalah pemilik akun Hidayah Mu'alaf Channel. Karena polisi mengetahui itu isinya dari Hidayah Mu'alaf Channel itu. Tapi faktanya justru Hidayah Mu'alaf Channel ini tidak ditetapkan tersangka. Nah ini lucunya hukum di Indonesia begitu. Kalau bisa tertawa dunia, tertawa melihat oknum-oknum ini kelakuannya. Udah. Setelah itu mereka, saya ada rahasia data ya, waktu pra peradilan. Nah, kita lihat di media-media dia ditangkap katanya tanggal 6. Tanggal 6 subuh. Padahal dia ditangkap tanggal 7 subuh. Kapan mereka gelar perkara? Kapan mereka memeriksa saksi? Saksinya baru satu, yakni polisi yang tadi itu melapor. Kapan mereka memeriksa saksi ahli? Kapan mereka menerima data dari Hidayah Mu'alaf Channel? Karena Hidayah Mu'alaf Channel mengaku tanggal 7 pagi dia belum diperiksa apa-apa. Sementara dalam laporan polisi yang saya terima, ya pengacara terima dan tim kami terima, jam 1 subuh dia sudah ditetapkan tersangka. SPDP naik subuh-subuh itu jam 12 lewat itu ya. Baru jam 3 dia ditangkap. Kan lawak. Sementara saksi belum diperiksa. Pemilik akun Hidayah Mu'alaf Channel. Dari mana kita tahu? Dari video si Julius. Nah, ini klarifikasi dari mereka ya. Berhati-hati dengan mereka itu begini-begini. Jelaskan. Yang kau lihat kemarin namanya Hendy Celebes. Inilah video mereka ketika pertama sekali menangkap abangmu. Mereka bukan sedih, gembira. Jangan dibilangnya, ya kami juga turut prihatin, kami juga merasa kehilangan. Tidak, mereka gembira. Ini dia. Sebelum ini mereka inilah yang membongkar identitas abangmu. Jadi kamu salah masuk kemarin saya bilang. Harusnya dirimu bertanya kepada kakak iparmu nanti memberitahukan kepadamu semua-semuanya. Baru tanya kepadaku. Ini yang terjadi, kita dengar dulu. Kan untuk kita semua, di mana berita yang akan kita sampaikan terkait dengan hujatan si Rudi Barat, Rudi Simamora ya, Rudi Simamora, sebagaimana yang sudah kita ketahui videonya beberapa saat yang lalu, yaitu terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Kita beberapa hari yang lalu betul-betul emosi, mengelus dada, apa yang harus kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah di pagi ini saudaraku sekalian kita. Nah, dengar ya. Mereka emosi.
Kalau katanya, wah kita penuh kasih, bohong. Gak ada itu. Lanjut. Mendapatkan angin segar ya dari Pak Ustadz Zulkifli Rangkuti, Sumatera Utara. Masya Allah. Nah, bagaimana beritanya? Mari kita saksikan bersama-sama kepada Ustadz Zulkifli. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ini pertama adalah setelah terjadinya pergolakan di Sumatera Utara terhadap isu-isu yang memang sahih adanya. Nah, lihat, mereka katanya pergolakan di Sumatera Utara. Yang buat pergolakan siapa? Kita nggak ada. Mereka yang buat pergolakan. Kan kata dia pergolakan. Alhamdulillah, maka saya melakukan hubungan-hubungan baik kepada kawan-kawan, para mujahid-mujahid yang ada di seluruh Sumatera Utara, wabil khusus Kota Medan, dan kami mengecek lokasi rumahnya di Simalingkar B. Nah, lihat, yang ngecek itu orang ini, bukan polisi. Jadi yang membuka data itu Hendy Celebes. Di channelnya pernah mereka tunjukkan dari Facebooknya Syirul Simamora. Lanjut ya. Hingga akhirnya kita putuskan memakai ormas FIB untuk membackup adik-adik kita. Nah, mereka memakai ormas FIB. Itulah yang kemarin ada di berita-berita. Mereka berkumpul berapa orang, meneriak-neriakkan nama Syirudi. Ya habis itu apa yang terjadi? Lihat, ini kronologis. Maka saya melakukan hubungan kontak langsung sama Kasat Polrestabes Medan. Nah, beliau ini yang menghubungi Kasat Polrestabes Medan, lihat ya. Dan apa yang dia lakukan Bang ini? Ahyan, saya ingatkan Ya. kepada beliau, jangan main-main. Jangan. Nah, bayangkan, sipil bisa mengingatkan Kasat. Jangan main-main katanya. Kalimat ini apa? Apakah kalimat pujian? Saya nggak tahu. Masa seorang sipil bisa mengingatkan Kasat? Yang mengingatkan Kasat itu komandannya. Lanjut ya. Macam-macam. Kalian tahu siapa saya di Sumatera Utara. Nah, jangan macam-macam. Kalian tahu siapa saya? Itu bentuk pujian? Tidak. Itu bentuk apa? Ya kalian definisikan sendiri. Ya, saya tidak kenal yang nama yang lain kecuali Izzah wal Muslimin. Alhamdulillah, saya kasih warning 24 jam kepada mereka. Nah, hebatnya sipil yang mewarning petugas. Inilah bobroknya hukum di Indonesia. Sipil yang mewarning Kasat. Di mana wibawa Kasat? Tidak ada. Maka dari itu segera cepat, 1 kali 24 jam tangkap langsung bawa tuh. Kekalahan di pra-peradilan bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena pengacara tidak hadir 2 kali. Makanya saya kesal juga sama pengacara sana itu. Sudah dibayari itu semua. Ya, kita lanjutkan lagi. Agar mereka menangkap langsung pelakunya, atau kami di Maras Laskar FIB akan turun ke sana dan Atau kami yang menangkap kan? Mana bisa sipil berbuat seperti itu? siap untuk syahidan, hidup mulai otomatis syahid. Allah. Nah itu suara yang celebes. Mana ada dia prihatin? Mana ada dia merasa kehilangan? Senang dia. Apakah mereka mayoritas di sana? Kami nggak peduli. Alhamdulillah bikulli hal. Berkat banyak Rasulullah SAW dan kita banyak berdoa agar jangan dijumpakan dengan musuh yang kuat. Alhamdulillah tadi pagi kita dapat informasi bahwasanya si kafir Harbi ini sudah diamankan tadi malam. Dan tahu arti kafir Harbi? Kafir Harbi itu darahnya halal, bisa dibunuh, tak berdosa, kan lawa orang ini. Bisa menentukan orang kafir Harbi apa enggak. Aduh, tepatnya masuk ke Polres Medan tadi jam 8 pagi. Alhamdulillah saya connect langsung kepada Kasat Polres Medan, Bang Ahyan, dan dia membenarkan itu semua. Nah, berarti polisi bekerja apa? Karena desakan orang ini. Jangan main-main gitu ya. Jadi hati-hati mulut manis orang ini ya. Kemudian lihat gambar orang tua yang di sebelah kiri ini yang pakai peci. Ini namanya Pak Rambe. Oh iya, si Rambe ya, yang disebut opung ya. Itu ya. Iya, hati-hati juga terhadap orang ini. Kemarin dia berkata sama aku, kalau ada orang Cilegon itu membilang setan Batak atau Batak setan, saya laporkan ke polisi. Saya putar video itu ada. Berani nggak dia lapor? Nggak berani.
Orang ini mulutnya yang besar. Cakapnya besar itu disaksikan orang banyak kok. Ya, jadi hati-hati orang ini pura-pura baik. Sekarang mereka ini bingung. Karena jagoan mereka ada namanya si Julius pasti kena. Mereka takut barang buktinya kurang, alat buktinya kurang, jadi dibuatlah cara-cara seperti ini. Lucu. Nah, kalau mengenai hukuman si Rudi Simamora, sudahlah. Si Rudi Simamora sudah pasrah. Mau dihukum maksimal, mau dihukum berapapun dia sudah terima. Tetapi yang perlu kita jamin di sini hak-hak konstitusinya. Maka saya memang melakukan itu untuk menjamin hak-hak konstitusinya. Itu dilindungi undang-undang. Sekalipun dia tersangka, dia belum bersalah. Karena hakim belum mengetuk palu mengatakan dia bersalah. Dia masih tersangka, terdakwa dinaikkan. Belum terpidana. Nah, ku jelaskan kepada kau, biar kau jangan mau lagi masuk ke grup-grup Sontoloyo itu semua. Ini perlu kau perhatikan SIPP. Cari aja nanti SIP Kota Medan. Sekarang nggak ngerti aku nih apakah kena hack atau kacau beliau ini ya. Saya nggak tahu. Nah, di sini barang bukti yang digunakan mereka lemah. Ini ya. Satu buah flash disk yang berisikan video suara dugaan masih. Bukan suara dia. Sementara orang-orang di JCC memaksa itu suara dia. Maka dibujuklah kau untuk menyampaikan kepada si Rudi Simamora, mengaku saja katanya. Datang Pak yang satu lagi yang dokter itu, dia bilang terdakwa punya hak untuk berbohong. Jadi keinginan mereka mengaku maka ini jadi benar. Kan licik. Satu lengkap screenshot akun TikTok mualaf channel. Harusnya yang dikejar yang punya akun TikTok ini. Sampai hari ini yang punya akun TikTok nyaman-nyaman saja di Jakarta melarikan diri. Ya. Satu buah HP. Aku matikan dulu suaranya karena jadi double. Nanti hidupkan lagi. Nah. Sesudah itu satu buah akun YouTube. Anak Batak dengan email ini, password ini, dengan gambar profil patung Sisingamangaraja dengan jumlah subscriber sebanyak 2. Ini sangat lemah. Bagaimana yang 2 subscriber ini bisa membuktikan itu milik si Rudi? Karena di dalam hukum tidak bisa katanya, harus fakta berbicara. Dan di sini ada kelemahan, tidak usah aku kasih tahu, nanti aku kasih tahu. Di dalam dakwaan ini ada kelemahan. Semoga nanti yang pengacara di sana paham, kalau nggak paham apa boleh buat. Ya. Nah, kemudian ini lihat satu lagi, jadwal sidang. Sudah 4 kali sidang gagal semua. 1, 2, 3, 4. Besok yang kelima, tanggal 10 Januari. Semoga besok jadi sidang, ku dengar jadi, tapi online. Tidak masalah. Jadi itulah yang kalau kamu mengetahui bagaimana sebab musabab abangmu masuk, mereka yang punya ulah. Tapi mereka sok-sok bersedih, munafik. Ya silakan, hidupkan mikrofonmu, tanya apa yang mau kau tanya, silakan, biar puas hatimu. Iya Bang, jadi saya tadi udah melihat itu secara langsung dari apanya. Mungkin saya rasa ini bisa konsultasi sama abang saja, dan kebenarannya pun bisa saya bilang mungkin yang mereka lakukan itu memang kita tidak tahu apa itu memang dari kesengajaan mereka, saya tidak tahu. Yang pastinya dari itu data-data yang ditunjukkan abang tadi mungkin bisa sebagai pedoman lah buat saya Bang. Bisa nanti saya ini saranku kepada kau Satya. Ya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini kan sudah masuk ranah hukum dan dia sudah dipenjara. Tidak perlu lagi kau cari tahu begini-gini karena itu tidak akan merubah keadaan. Keinginan mereka kasus ini di blow up terus-menerus. Sementara ini kan sudah diam. Maka aku bilang jangan naik lagi ke zoom mereka. Ya ingat,
Mereka ini hanya ingin manasi lagi, ngompori lagi, biar bisa mereka pas sidang demo nanti. Kan ini licik-lician mereka. Jadi jangan mau lagi masuk ke Zoom-Zoom mereka, tidak ada guna karena mereka itu semua penghujat. Cuman berlindung di balik debat. Kalau kita berdebat, kita menghujat, lapor polisi. Tapi kalau mereka menghujat, santai-santai aja. Mohon kau pertimbangkan mulai hari ini dan seterusnya. Kalau kau ingin tahu, tanya kakak iparmu, tanya aku. Jangan tanya mereka. Mungkin sudah kau kasih nomor HP-mu kepada mereka. Sudah, jangan terima telepon dari mereka. Biarkan kasus ini berjalan apa adanya. Kita tidak usah mendengar mereka yang mengatakan hukumannya jadi ringan. Tidak ada itu. Karena mereka bukan hakimnya. Jangan percaya ucapan apapun. Biar pengadilan nanti membuktikan. Karena pengadilan bicara tentang fakta, bukan asumsi. Ya. Nah, ada lagi yang mau kau tanyakan? Kalau tidak, ya sudah, kita akan sudahi acara ini. Silakan kalau ada. Oke Bang, mungkin udah lengkap Bang, saya rasa Bang, informasinya dari ya Bang. Ya begitu saja Bang. Jadi seterusnya pun nanti, kalaupun ada informasi ataupun yang mau dikonsultasi nanti, kita bisa menghubungi Abang nanti di kemudian hari. Dan yang perlu kau ketahui, kami tidak akan membiarkan si Rudi Simamora menderita. Karena kami sesama apologet punya ikatan emosional dan orang Kristen se-Indonesia akan bersatu. Kita akan bersatu sedunia malah. Karena kita merasa di sini teraniaya, kita laporkan si Julius sampai detik ini belum ditangkap. Sementara si Rudi Simamora hanya gara-gara ancaman si jidat hitam tadi, dia langsung ditangkap. Di mana letak kesamaan kita di muka hukum? Tidak ada. Jadi percayalah kau, tanya kakakmu apakah mereka menderita, tanya si Rudi Simamora apakah dia menderita. Pos maroham saya dipasu-pasu debatado hita. Unang mabiar ho. Songon abang mudang mabiar. Hope unang mabiar. Oke? Kopi Bang. Siap. Ya oke, terima kasih. Sampai jumpa ya Dek ya. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya begitu liciknya si Rudi Yohanes ini, karena memang seperti apa yang Allah sampaikan, sesungguhnya orang kafir itu mereka licik ya, sesungguhnya orang kafir itu mereka itu jahat gitu. Dari zaman dahulu hingga saat ini ya, orang-orang kafir itu memang mempunyai kebencian yang teramat sangat mendalam ya, hingga mendarah daging, sehingga sudah jelas-jelas dari pihak mereka yang bersalah, mereka pula yang menjadikan kita umat muslim seolah-olah yang zalim pada mereka. Kan aneh ini ya. Katanya dia membalas perkataan Julius tentang titik Yesus. Mana ada Julius itu membuat perkataan-perkataan titik Yesus dengan menghina, dengan menista. Mana ada. Julius hanya memfasilitasi seorang pendeta, yakni pendeta Hendritan. Beliau menguraikan tentang bagaimana titik Yesus itu hanyalah aksesoris, dan itu berawal dari Mikana lah, orang perempuan Kristen. Nah, kita pula umat muslim yang disalahkan, kita pula umat muslim yang dituduh jahat, dituduh zalim, dituduh bermulut manis, padahal mereka sendiri yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri kan gitu ya. Seandainya Rudi Simamora itu tidak membuat video live terus menghina-hina Allah dengan sedemikian rupa, ya tidaklah akan mungkin ada umat muslim yang marah kan itu loh ya. Kalau seandainya berdebat itu tidak ada yang marah, tapi ini kan monolog. Nah, itu monolog itu kan lain ya kan. Kalau orang monolog ini kan sengaja dia menebar kebencian, sengaja ingin mencari permusuhan, sengaja ingin mencari masalah, sengaja ingin masuk penjara, kan begitu. Itu logikanya. Karena Rudi Yohanes ini aduh, kalau ngomong itu tidak dipikir ya, bodoh tapi merasa pintar, merasa pandai gitu. Jadi kadang-kadang blunder dengan sendirinya apa yang disampaikannya ini. Orang sudah jelas-jelas Rudi Simamoranya pun sendiri sudah mengakui kalau dia bersalah, ya kan? Kok malah dia pula yang ngotot kan gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dusana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير